Orang yang sedekahnya satuan, ia akan mendapat belasan. Orang yang sedekahnya belasan, ia akan mendapat puluhan. Kama sajutumeh makasih. Orang yang sedekahnya puluhan, ia akan mendapat ratusan. Orang yang sedekahnya ratusan, ia akan mendapat ribuan. Orang yang sedekahnya ribuan, ia akan mendapat jutaan. Orang yang sedekahnya jutaan akan mendapat miliaran. Orang yang sedekahnya miliaran, ia akan mendapat triliunan. Hukumnya seperti itu. Jadi saya ulangi. Orang yang sedekahnya satuan ribu, ia akan mendapat belasan ribu. Orang yang sedekahnya belasan ribu, ia akan mendapat puluhan ribu. Orang yang sedekahnya puluhan ribu, ia akan mendapat ratusan ribu. Orang yang sedekahnya ratusan ribu, ia akan dapat puluhan, ratusan ribuan, dia akan mendapat ribuan, berarti jutaan. Orang yang sedekahnya jutaan, ia akan mendapat miliaran. Jadi sedekah itu naik. Makanya sedekah itu ada 3. Dengan hartanya ngembang, dengan ilmunya ngembang, dengan dirinya sehat. Lah saya kemana-mana itu kan dalam rangka sedekah tenaga pikiran, di mana-mana melayani orang aja. Kalau logika dengan pikiran ya nggak nyampe, uang habis. Tapi nyatanya nggak habis, ada aja gitu jalan keluarnya. Setiap nggak ada diadakan oleh Allah, setiap nggak ada diadakan oleh Allah. Karena nggak kita pikir lagi. Jadi contoh hari ini ada undangan 3 tempat gitu. Ya nggak kita pikir. Kemarinnya belum punya duit kemarinnya. Tapi Allah siapkan. Kalau setiap mau undangan disiapin oleh Allah. Setiap mau apapun sudah disiapin oleh Allah. Nah, itu spekulasinya, keyakinannya udah bukan hanya yakin biasa. Saya itu, ini mohon maaf, bukan berarti nyombongin. Tapi sudah tidak mudah-mudahan gitu bahasanya. Jangan mudah-mudahan itu. Berarti berdoanya yakin. Selama itu ngukur. Yakin ngukur, yakin saya jadi presiden ya nggak mungkin. Yakin saya jadi bupati nggak mungkin. Yakin saya punya pesawat ya nggak jangan nggak ngukur. Tapi kalau masih kecil, segede anak saya, yakin suatu saat punya pesawat bisa. Tapi kalau usia sekarang ya nggak mungkin. Yakin tapi ngukur gitu. Jadi berdoa sama Allah itu ngukur. Ukurannya sedetik sak pengawe ini. Apabila dilonjak masih sampai, itu kadang-kadang masih dikasih sama Allah. Tapi kalau nggak mintanya nggak ngukur, ya diri sendiri aja nggak diukur. Nanti namanya orang sepatunya 40 kok minta 45. Orang yang sepatunya 45 minta yang 39, nggak lucu. Orang sepatunya 40 ya minta 40, orang 42 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nggih Kang Mas Abu Sufyan matur suwun. Jadi Kang Mas Bang Dul itu saya buktiin sebelum dengan buktiin hari ini ya maksudnya. Senilai 30 juta, senilai yang lain udah saya buktikan. Makanya kalau tak ceritain ya nggak habis. Oh ini ilmu nyata. Mau cerita yang mana itu nanti kita nyambung gitu. Tiap hari cerita begini, ya nggak habis, tapi beda dikit gitu. Kang Mas Abu Sufyan, matur suwun petuahnya Kang, mohon pamit dulu. Nggih, Kang Mas Abu Sufyan bareng-bareng belajar. Kang Mas TikTok, assalamualaikum, maaf mau nanya tentang jati diri. Nggih, Kang Mas TikTok. Abdul Muhid siap guru. Nggih, Kang Mas Mas Mawon, kita belajar bareng. Kang Mas Pak D bes, matur suwun Kang Mas Pak D bes. Nggih. Kang Mas Edi Gareng, matur suwun Mas wejanganipun izin Muhammad. Nggih, Kang Mas Edi Gareng matur suwun. Kak Ros, Kang Guru, saya kalau mimpi sering ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa ya Guru? Jenengan suruh mendoakan, suruh nyekar. Satu, jenengan suruh mendoakan, suruh nyekar kembang. Keduanya, jenengan suruh ingat. Suatu saat akan kembali seperti itu. Jenengan kudu latihan mati saat jroning urip. Belajar, jangan terlalu mikirin dunia full, tapi mikirin Allah. Jangan sampai mati rasa, jangan sampai mati pikiran kita, jangan sampai nggak peka. Mati rasa itu nggak peka, nggak peduli hatinya. Ada apa-apa
Harusnya ngasih orang dia nggak peduli. Harusnya kalau ada apa-apa dibagi ya nggak berbagi. Nah gitu. Itu namanya hatinya mati, pikirannya mati. Dikasih pikiran mati, dikasih hati mati. Itu salah satu juga termasuk orang mimpinya orang mati. Orang hidup kok kayak orang mati, pikirannya nggak hidup, hatinya nggak hidup. Nah gitu kata-kata tadi dari kematian itu. Kemudian belajarlah mati saat jroning urip. Jadi orang mati itu yang dibutuhkan hanya Allah. Orang hidup juga sama. Belajar tidak ngomong, tidak melihat, tidak mendengar. Namun napasnya masih. Tapi hanya Allah yang diingat. Tidak terbelenggu urusan dunia. Kurang lebih seperti itu. Nggih, Kak Ros matur suwun, kurang lebih seperti itu Kak Ros. Kamu sejudume wa salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu untung apakah melihat tengkuk identik dengan cara meraga sukma ya Om? Mirip, kemiripan Kang Mas, kemiripan seperti itu gitu. Tapi nantinya ketemunya rasa aja, ketemunya merasakan seperti mirip. Orang bayangin diri kita itu, kita bayangin diri kita itu. Kan itu kan busuk. Awalnya sering duduk diam, kita melihat kita gitu. Tapi bukan melihat yang nggak kelihatan ya. Kalau versi saya, pikiran saya sama hati saya melihat saya yang kelihatan ini loh. Kurang lebih seperti itu. Mirip juga itu Kang Mas dengan ngeraba sukmo. Anak keluar masuk, sukmo itu keluar masuk, sukma keluar masuk. Kama judulnya tidak ada satu kebetulan, semua sudah ditunjukkan sesuai dengan amalan dan niat ikhtiar kita. Betul Kang Mas, ketemu ini atas izinnya Allah. Ketemu ini atas izinnya Allah. Kang Mas Pitung Priang, permisi Mas atas pencerahannya. Nggih, Kang Mas Pitung Priang matur suwun, rahayu. Semuanya karena Allah nggih. Kang Mas Jamin malam Gus matur suwun, Kang Mas Jasmin rahayu, selamat malam nggih. Rahayu. Kang Mas Pak D besur, oh nggih, betul Mas Pak D ngalamin. Nggih Kang Mas Pak D rahayu, pasti sama-sama ngalamin. Bila mana sudah mengalami di antara kita pasti saling merasakan itu. Tinggal saling mengisi. Biasanya kalau frekuensinya di atas kita itu, ia nuntun kita, ngasih tahu, menuntun, membina, mengarahkan. Kalau frekuensinya sama nanti saling mengisi. Tapi kalau frekuensinya di bawah juga mencemooh. Yang kayak gini dicemooh, orang stres, orang gila dan seterusnya itu gambaran dalam frekuensi. Nggih Kang Mas Padi besar matur suwun. Kang Mas Abdul Muhid, ini ilmu yang saya cari Gus, nyata dan logika. Nggih Kang Mas Abdul Muhid, ini nyata logika, semua bisa dibuktikan. Jadi nggak katanya. Ya udah saya tulis di dalam buku saya 10 buku itu. Dari tahun 1994 mulai nulis tahun 1995. Memperdalamnya di 99 itu pokok anunya, puncaknya stres di tahun 99, puncak stres saya itu. Nah, kemudian ini sudah tak baca semua, tinggal yang di room.